This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktaviani. Saya akan menjelaskan mengenai akuntansi transaksi dana zakat, dana kebajikan, dan pinjaman kort. Jadi saya akan membahas secara khusus akuntansi untuk dana zakat, dana kebajikan, dan transaksi pinjaman kort. Nah, pembahasan akan saya awali dengan pembahasan detail tentang akuntansi dana zakat dan dana kebajikan. Nah, lalu pada bagian akhir, dana zakat dan dana kebajikan akan disajikan format laporan keuangan untuk dana zakat dan dana kebajikan. Kemudian selanjutnya dengan transaksi pinjaman kort. Pada transaksi pinjaman kort akan dijelaskan definisi dan aplikasi pinjaman kortnya, terus ketentuan syar'i yang harus diperhatikan dalam transaksi pinjaman kort, dan dilanjutkan dengan gambar alur transaksi dan teknis perhitungan serta penjurnalan pinjaman kort. Dana zakat. Definisi dana zakat. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh pezakat yaitu muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat yaitu mustahik. Nah, pembayaran zakat itu dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Nah, unsur dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat itu meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Nah, dalam hal ini, dana zakat tidak diperkenankan untuk menutup cadangan kerugian aset produktif. Nah, di sini ada sumber dana zakat di bank syariah itu terdiri atas yang pertama ada zakat dari dalam entitas bank syariah, dan yang kedua dana zakat dari pihak luar entitas bank syariah, itu termasuk zakat dari nasabah. Nah, penyaluran dana zakat itu dibatasi oleh 8 golongan atau asnaf yang sudah ditentukan oleh syariah, yaitu yang pertama ada fakir, yang kedua ada miskin, yang ketiga amil, yang keempat orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf, yang kelima hamba sahaya atau riqab, yang keenam orang yang terlilit utang atau gorimin, yang ketujuh orang yang sedang berjihad atau fisabilillah, dan yang terakhir orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Nah, 8 orang ini itu orang yang bakal menerima dana zakat. Lanjut ke akuntansi dana zakat. Nah, berikut ada disajikan ilustrasi kasus yang terkait dengan pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Di sini ada kasus 13.1 yaitu transaksi terkait penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Nah, pada laporan keuangan, saldo dana zakat Bank Syariah Peduli adalah sebesar 15 juta rupiah. Berikut ada transaksi yang terkait dengan dana zakat pada Bank Syariah Peduli selama tahun 2020. Kita misalkan. Nah, di sini ada 15 Januari diterima zakat dari Bapak Rahmat secara tunai sebesar 3 juta ribu rupiah. Tanggal 13 Maret diterima zakat dari Bapak Torik secara tunai sebesar 12 juta ribu rupiah. 17 Maret
disalurkan tunai dana zakat kepada masyarakat miskin sebesar 12 juta rupiah. Tanggal 1 April diterima zakat perniagaan Bank Syariah Peduli selama tahun 2020 itu sebesar 50 juta rupiah. Lalu di tanggal 2 bulan Mei diterima via rekening tabungan zakat dari jamaah pengajian BUMN sebesar 10 juta rupiah. Lalu tanggal 7 Mei itu disalurkan dana zakat kepada ustadz yang berdakwah di pedalaman Pulau Kalimantan sebesar 10.500.000 rupiah. Pada tanggal 16 Agustus diterima dana zakat penghasilan dari nasabah Giro sebesar 20 juta rupiah via rekening nasabah. Tanggal 25 September itu disalurkan tunai dana zakat kepada orang miskin sebesar 65 juta rupiah. Tanggal 30 Novembernya itu disalurkan tunai dana zakat kepada mu'alaf sebesar 2 juta rupiah. Maaf. Nah, tanggal 15 Desember itu kan disalurkan tunai pada zakat kepada Ibnu Sabil sebesar 500.000 rupiah. Tanggal 27 Desember ditransfer honorarium amil sebesar 500.000 rupiah ke rekening tabungan Bapak Abdi, petugas penyaluran bantuan dana ZIS. Nah, jurnal transaksi yang sudah saya sebutkan ini itu seperti ini. Nah, seperti ini jurnalnya. Di tanggal 15 Januari itu di debit ada kas, terus di kreditnya dana zakat sebesar 3 juta rupiah. Nah, zakat dari pihak luar BPRS. Terus tanggal 13 Maret debitnya kas, kreditnya dana zakat. Itu sebesar 12 juta rupiah. Ini zakat dari pihak luar BPRS. Tanggal 17 Maret debitnya dana zakat, kreditnya kas sebesar 12 juta rupiah. Nah, jadi keterangan ini dibayar kepada mustahik, yaitu orang miskin. Nah, terus tanggal 1 April di debitnya zakat Bank Syariah Peduli. Di kreditnya dana zakat sebesar 50 juta rupiah. Ini zakat dari bank. Lalu ada tanggal 2 Mei itu rekening tabungan nasabah di kreditnya dana zakat ini sebesar 10 juta rupiah yang dimana zakatnya itu dari pihak luar BPRS. Lalu tanggal 7 Mei di debit dana kas, dana zakat di kreditnya kas sebesar 10 juta 500.000 rupiah. Terus di tanggal 16 Agustus di debitnya rekening giro nasabah dan di kreditnya dana zakat itu sebesar 20 juta rupiah. Lalu di tanggal 25 September itu di debitnya dana zakat, di kreditnya kas sebesar 65 juta rupiah. Nah, ini lanjutannya itu tanggal 30 November di debitnya dana zakat dan di kreditnya kas itu 2 juta rupiah di mana dibayar kepada mustahik dan mu'alaf. Lalu di 15 Desember di debitnya dana zakat, di kreditnya kas sebesar 500.000 rupiah dibayarkan kepada mustahik Ibnu Sabil. Tanggal 27 Desembernya di debitnya dana zakat, di kreditnya rekening tabungan Bapak Abdi sebesar 500.000 rupiah. Jadi dibayarnya kepada mustahik amil. Kita lanjut ke laporan dana zakat. Nah, berdasarkan sebelumnya itu dapat dibuat laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai berikut. Untuk tahun
2020 yang dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya. Nah, di sini itu Bank Syariah Peduli ini laporan sumber dan penggunaan zakat periodenya 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, ini keterangannya sumber dana zakatnya itu zakat dari bank sama zakat dari pihak luar bank. Yang dari bank di tahun 2022 itu 50 juta rupiah, terus dari zakat dari pihak luar itu 45 juta rupiah. Di tahun 2021-nya zakat dari bank 35 juta rupiah, zakat dari pihak luar bank sebesar 45 juta rupiah, di mana tahun 2022 itu total sumber dananya ada 95 juta rupiah, sama di tahun 2021 80 juta rupiah. Nah, penggunaan dana zakat ada di sini ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, gorim, hamba sahaya atau rikob, orang berjihad, sama orang yang dalam perjalanan. Nah, fakir ini 0, miskin 7, di tahun 2022 77 juta rupiah, di tahun 2021 48 juta rupiah. Terus ada amil sebesar 500 rupiah di 2 tahun ini. Terus ada mu'alaf di tahun 2022-nya 2 juta, 2021 4 juta. Hamba sahaya 0, orang yang berjihad 0, orang yang dalam perjalanan di tahun 2022 10 juta rupiah, 10 juta 500 rupiah, tahun sebelumnya 1 juta 500. Maaf, itu yang orang yang berjihad. Orang perjalanannya itu 500 di tahun 2022 dan 30 juta rupiah di tahun 2021. Yang total penggunaannya di tahun 2022 itu sebesar 90 juta 500 ribu, terus di 2021-nya 84 juta. Nah, kenaikan atau penurunan sumber atas penggunaan di tahun 2022 sebesar 40 juta 500 ribu, sama di tahun 2021-nya itu berkurang 4 juta. Terus sumber dana zakat pada awal tahun itu 15 juta rupiah di tahun 2022, terus tahun 2021-nya 19 juta rupiah. Sumber dana zakat pada akhir tahun di tahun 2022 19 juta 500 ribu, terus di tahun 2021-nya 15 juta rupiah. Nah, Papsi 2003 memberikan kebebasan Bank Syariah menyalurkan langsung dana zakat yang dihimpun kepada pihak yang berhak menerima zakat atau kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Maaf sebelumnya. Dan dalam perkembangannya Papsi 2013 menyebutkan bahwa bank hanya dapat menyalurkan dana zakat yang diterima kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Nah, dijelaskan dalam Papsi terdahulu bahwa sekiranya Bank Syariah menyalurkan dana zakat melalui pengelola zakat yang badan hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang zakat dan terpisah dari badan hukum bank, maka bank dianggap telah menyalurkan dana zakat yang diterimanya secara keseluruhan berdasarkan prinsip syariah. Nah, oleh karena itu, dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat tidak perlu merinci penyaluran dana zakat seperti sebelumnya tadi, seperti ini. Tetapi cukup menyebutkan lembaga pengelolanya seperti dalam contoh nih. Nah, cukup seperti ini saja. Jadi
nggak usah dirinci berapa nilai uang yang ada di tahun 2022 sama 2021-nya. Cukup di X-in aja. Kita lanjut ke pengungkapan dana zakat. Nah, hal-hal yang harus diungkapkan terkait dana zakat, yang pertama itu sumber dana zakat yang berasal dari internal bank. Itu yang dari dalam. Terus yang kedua, sumber dana zakat yang berasal dari eksternal bank, itu kayak nasabah dan lain-lain. Terus yang ketiga, kebijakan penyaluran zakat. Yang terakhir, proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing entitas pengelola zakat yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi dan pihak ketiga. Maaf sebelumnya. Baik, kita lanjut ke dana kebajikan. Nah, di sini ada definisi dana kebajikan. Nah, dana kebajikan merupakan dana sosial dari luar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh bank syariah. Nah, dana kebajikan ini biasanya disebut dengan dana Qardul Hasan. Nah, PAK nomor 59 dan PAPSI 2003 menggunakan istilah Qardul Hasan dan bukan istilah dana kebajikan. Akan tetapi pada PSAK nomor 101 dan PAPSI 2013 istilah ini diganti dengan istilah dana kebajikan. Nah, tetapi pada PSAK 101 istilah ini diganti dengan istilah dana kebajikan. Tetapi tidak ada keterangan resmi alasan penggantian istilah ini dari PSAK 101. Akan tetapi adanya istilah dana kebajikan ini memberikan fleksibilitas dalam sumber maupun penggunaan dana tersebut. Mengingat istilah qard itu lebih tepat digunakan untuk transaksi yang terkait dengan meminjam tanpa bunga.
Nah, berdasarkan PSAK 01, sumber dana kebajikan itu terdiri atas infak, sedekah, yang ketiga hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yang keempat pengambilan dana kebajikan produktif, yang kelima denda, yang keenam pendapatan non halal, dan yang terakhir sumbangan atau hibah. Nah, infak dan sedekah yang dimaksud dalam dana kebajikan adalah semua jenis infak dan sedekah, baik peruntukannya ditentukan secara khusus oleh pemberi infak dan sedekah maupun yang tidak. Denda merupakan sanksi berupa uang yang dikenakan oleh bank syariah kepada nasabah yang mampu, tetapi dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya kepada bank syariah. Jadi kalau sengaja menunda baru kena denda. Semua penerimaan bank syariah dari nasabah yang merupakan denda itu dimasukkan ke dalam dana kebajikan. Sumbangan atau hibah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk sedekah sunnah. Akan tetapi istilah sumbangan atau hibah secara terminologi dipandang universal, sehingga dapat menampung bantuan yang mungkin berasal dari orang yang bukan beragama Islam ataupun dari instansi dan lembaga yang cenderung memilih istilah yang umum dalam memberikan suatu bantuan. Nah, pendapatan non-halal merupakan sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Untuk keperluan lalu lintas keuangan, bank syariah dalam hal untuk keperluan lalu lintas keuangan, bank syariah dalam hal tertentu harus memiliki rekening di bank konvensional. Dengan memiliki rekening di bank konvensional, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, adanya bunga bank dan dari bank mitra merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Nah, dalam hal ini, bunga yang diterima tersebut tidak boleh menambah pendapatan bank syariah, tetapi dimasukkan sebagai tambahan dana kebajikan. Nah, berdasarkan PSAK 101, dana kebajikan dapat digunakan untuk tiga ini. Yang pertama, dana kebajikan produktif, yang kedua, sumbangan, dan yang ketiga, penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Kita lanjut ke akuntansi dana kebajikan. Nah, di sini ada ilustrasi kasus yang terkait dengan pengumpulan dan penyaluran dana kebajikan. Nah, jadi ini kasus 13.2. Itu transaksi terkait penghimpunan dan penyaluran dana kebajikan. Nah, pada laporan keuangan tahun 2022 kita ibaratkan saldo dana kebajikan Bank Syariah Peduli adalah sebesar 10 juta rupiah. Nah, di sini ada transaksi yang terkait dengan dana kebajikan pada BPRS Peduli selama tahun 2022. Nah, ini di tanggal 5 Januari. Ada diterima infak dari Bapak Andan secara tunai sebesar 2 juta. Terus 1 Februari diterima transfer dari rekening Bapak Wahyu sebagai sedekah sebesar 5 juta. Terus 7 Maret diterima transfer dari rekening Bapak Rudi sebagai denda atas keterlambatan pembayaran angsuran murabahah sebesar 100.000. Terus tanggal 13 April diterima transfer dari rekening PT Antariksa sebagai sumbangan sebesar 10 juta rupiah. Terus
Di 30 April diterima bunga dari rekening giro Casemat Manhattan Bank sebesar 250.000. 15 Mei disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan dari kepada Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah secara tunai sebesar 10 juta ribu rupiah. Terus tanggal 11 Juninya itu disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada Sekolah Dasar Negeri 1 Sidoarjo secara tunai sebesar 5 juta ribu rupiah. Tanggal 12 Agustusnya disalurkan secara tunai dana kebajikan untuk pinjaman Kordul Hasan Mbah Mujir yang hendak merintis usaha pisang goreng sebesar 100.000. Terus 8 Septembernya diterima secara tunai pengembalian dana Kordul Hasan tahap 1 oleh Mbah Mujir sebesar 50.000. Nah, jadi 18 Oktober disalurkan dana kebajikan untuk pinjaman Kordul Hasan Ibu Sutini yang hendak merintis usaha pecel lele sebesar 500.000. Di terakhirnya 17 Desember diterima secara tunai pengembalian Kordul Hasan tahap 2 oleh Mbah Mujir sebesar 50.000 dan tahap 1 oleh Ibu Sukini sebesar 100.000. Nah, jurnalnya itu kayak gini. Nah, ini jurnalnya di tanggal 5 Januari di debitnya ada kas, di kreditnya dana kebajikan sebesar 2 juta. Terus di 1 Februari di debitnya rekening nasabah, di kreditnya dana kebajikan sebesar 5 juta. Nih. Nah, ini lanjutannya. Tanggal 7 Maretnya rekening nasabah di debit itu di kreditnya dana kebajikan sebesar 100.000. 13 April di debitnya rekening nasabah di kreditnya dana kebajikan sebesar 10 juta. Terus di tanggal 30 April itu giro pada bank lain dan di kreditnya dana kebajikan sebesar 250.000. Terus di 15 Mei itu debit dana kebajikan di kreditnya kas sebesar 10 juta. 11 Juni debitnya dana kebajikan di kreditnya kas sebesar 5 juta. Terus 12 Agustus dana kebajikan di debit di kreditnya kas sebesar 100.000. Nah, 8 September debitnya kas di kreditnya dana kebajikan sebesar 50.000. Terus di tanggal 18 Oktober debitnya dana kebajikan di kreditnya kas sebesar 500. Terus tanggal 17 Desember debitnya kas di kreditnya dana kebajikan sebesar 150.000 rupiah. Nah, di sini ada laporan dana kebajikan. Berdasarkan kasus sebelumnya itu dapat dibuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun 2022 yang dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya. Jadi, Bank Syariah peduli laporan ini laporannya sumber dan penggunaan dana kebajikan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, ini di sumber dana kebajikannya ada buat infak dan sedekah, terus denda, terus ada sumbangan atau hibah, lalu ada pendapatan non halal. Di infak dan sedekah tahun 2022 sebesar 7 juta, di 2021-nya sebesar 5 juta. Nah, dendanya tahun 2022 100.000, tahun 2021-nya 3 juta. Sumbangan atau hibahnya tahun 2022 10 juta, tahun 2021 8 juta. Pendapatan non halalnya tahun 2022 250.000, 2021-nya 2 juta. Jadi total sumber dana dari
tahun 2022 sebesar 17.350.000 dan di tahun 2021 sebesar 18 juta. Nah, lalu ada penggunaan dana kebajikan. Yang ada dua, yang pertama untuk pinjaman Qardul Hasan berkurang itu sebesar 400.000 di tahun 2022, terus tahun sebelumnya 2 juta. Terus di sumbangannya 15 juta, di tahun sebelumnya 12 juta. Di mana total penggunaannya tahun 2022 15.400.000, terus tahun 2021-nya 14 juta. Nah, kenaikan atau penurunan sumber atas penggunaan sebesar 1.950.000, tahun sebelumnya 4 juta. Sumber dana kebajikan pada awal tahun 2022 10 juta, 2021 6 juta. Sumber dana kebajikan pada akhir tahun 2022 11.950, tahun 2021 10 juta. Seperti itu. Nah, di sini ada pengungkapan dana kebajikan. Ada hal-hal yang harus diungkapkan. Yang pertama itu sumber dana kebajikan. Yang kedua, kebajikan penyaluran dana, kebajikan kepada masing-masing penerima. Yang ketiga, proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan, yaitu pihak berelasi dan pihak ketiga. Yang keempat, alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non-halal. Lanjut ke pinjaman qard. Di sini ada definisi dan penggunaannya. Secara terminologi, qard berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. Qard merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam-meminjam. Nah, akad qard ini merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Terus transaksi qard pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Nah, kendati demikian, transaksi ini juga bermanfaat bagi bank syariah untuk memfasilitasi berbagai keperluan bank syariah dalam hal yang pertama, pemenuhan tanggung jawab sosial bank syariah untuk membantu mengembangkan usaha kecil mikro yang memerlukan dana tanpa bunga. Yang kedua, menyalurkan dana sosial yang dihimpun oleh bank syariah oleh bank syariah baik dari sumber dana yang sesuai dengan syariah seperti dana infak, sedekah, hibah, denda, dan lainnya maupun yang tidak sesuai dengan syariah seperti bunga bank konvensional dan tidak dapat dihindari terkait dengan pembukaan giro dan sebagainya di bank konvensional. Yang ketiga, sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek, ataupun nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik karena dananya tersimpan di bank syariah dalam bentuk deposito. Nah, sebagai skema khusus yang keempat itu sebagai skema khusus membantu pegawai bank syariah yang membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan yang bersifat insidental.
Yang kelima, pengambilan alihan utang bank konvensional kepada bank syariah. Nah, proses pengambilan tersebut didahului dengan bank syariah memberikan dana qard kepada nasabah. Dengan dana qard tersebut, nasabah melunasi utang konvensionalnya. Jaminan yang sudah jadi milik nasabah kemudian dijual kepada bank syariah. Dengan hasil penjualan tersebut, nasabah melunasi qard kepada bank syariah. Selanjutnya, bank syariah menyewakan aset yang telah dimilikinya tersebut kepada nasabah dengan akad al-ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, kesemua akad ini dilakukan terpisah dan tidak ada mempersyaratkan satu dengan yang lain. Nah, disarikan dalam PAPSI 2013, akad qard dalam lembaga keuangan syariah itu terdiri dari dua macam. Yang pertama ada akad qard yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana yang dimaksud dalam Fatwa DSN MUI nomor 19 atau DSN MUI nomor tahun 2001 tentang al-qard, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua itu akad qard yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad muawadah atau pertukaran dan dapat bersifat komersial. Nah, dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, penggunaan dana seperti pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersial, antara lain seperti produk ran emas, pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah, pengalihan utang, terus syariah charge card, lalu syariah card dan anjak piutang. Kita lanjut ke ketentuan syar'i, rukun transaksi, dan pengawasan syariah transaksi pinjaman qard. Nah, di sini ada ketentuan syar'i transaksi pinjaman qard. Disyariatkannya qard mengacu pada Al-Quran dan Sunnah, antara lain Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Nah, yang mana artinya siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Lalu ada hadis riwayat Ibnu Hibban yang mana setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya 2 kali, maka ia itu seperti orang yang bersedekah 1 kali. Lalu ada hadis riwayat Bukhari, berikan kepadanya, sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan utang. Nah, ketentuan yang terkait dengan transaksi pinjaman qard meliputi beberapa aspek. Ini yang pertama, itu larangan mensyaratkan tambahan pengembalian atas suatu pinjaman. Dalam pinjaman qard, itu tidak dibolehkan disyaratkan tambahan pengembalian atas pinjaman tersebut. Itu ada di Quran Surat Al-Baqarah 278 sampai 279 yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba atau yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba,
maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengembalian riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Akan tetapi, asal tidak dipersyaratkan pada saat akad, orang yang meminjam boleh saja mengembalikan lebih baik dari yang dipinjamnya. Bahkan ini dianjurkan oleh Rasul kepada peminjam. Nah, Nabi pernah mengembalikan utang unta dengan unta rubai. Hadis riwayat Bukhari yang artinya, sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan utang. Nah, ini yang kedua, itu larangan menunda pembayaran pinjaman bagi orang yang mampu. Orang yang meminjam tidak dibolehkan menunda pembayarannya jika dalam keadaan mampu membayar sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Jamaah yang artinya penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Yang C, belum ya. Nah, ini yang ketiga, itu perintah meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman. Sini ada upaya meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman dapat dilakukan dalam bentuk memberikan tangguh maupun menghapus pinjaman. Nah, perintah Allah itu memberi tangguh orang yang kesulitan membayar pinjaman terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, dan jika ia dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Nah, sedangkan menghapus pinjaman orang yang kesulitan membayar pinjaman adalah didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Muslim yang artinya, orang yang melepaskan seorang Muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Ini yang keempat, itu pembolehan mengenakan biaya administrasi. Nah, Fatwa Dewan Syariah Nasional membolehkan untuk memberi pinjaman untuk membebankan biaya administrasi kepada nasabah. Ini ada di Fatwa nomor 19 tahun 2000. Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian qard, tidak boleh didasarkan perhitungan persentase dari jumlah dana qard yang diberikan. Kita lanjut ke yang 5. Itu pembolehan pengenaan sanksi pada peminjam yang mampu tapi melalaikan kewajibannya. Nah, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah nomor 19 itu disebutkan bahwa dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, Bank Syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa pengadaan denda yang digunakan sebagai dana kebajikan. Kita lanjut ke rukun transaksi pinjaman qard. Nah, rukun transaksi pinjaman qard. Rukun transaksi pinjaman qard itu meliputi transaktor, yaitu pemberi pinjaman atau muqrid, dan penerima pinjaman atau muqtarid. Lalu ada objek qard yaitu mahal al-qard yang berupa uang atau denda habis pakai. Dan yang ketiga itu ada ijab dan qabul yang merupakan pernyataan kehendak para
pihak yang bertransaksi. Sini kita bahas yang pertama transaktor. Transaktor pada transaksi pinjaman core terdiri atas pemberi pinjaman atau muqrid dan penerima pinjaman atau muqtarid. Sebagaimana pada transaksi lainnya, para pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman core haruslah memenuhi prinsip syariah. Lalu di sini ada objek core atau mahal al-qard, yaitu objek core atau bisa disebut dengan mahal al-qard dapat berupa uang atau benda habis pakai. Nah, uang yang digunakan sebagai objek core oleh bank syariah itu dibatasi sumbernya dari yang pertama bagian modal bank, yang kedua ketentuan bank yang disisihkan, dan yang ketiga lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada bank. Lanjut ke ijab dan qabul. Nah, ijab dan qabul dalam transaksi pinjaman core merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemberi pinjaman bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh penerima pinjaman, yaitu nasabah. Nah, pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat bagi yang tidak bisa bicara. Tindakan maupun tulisan bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk meminjamkan sejumlah dana atau objek core dan pihak lain untuk menerima dan melunasi pinjamannya. Ini ada pengawasan syariah untuk transaksi pinjaman core. Nah, Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugasnya menyatakan pendapat tentang kesesuaian operasional bank syariah melakukan berbagai pengujian terkait transaksi pinjaman core. Pengujian tersebut itu yang pertama ada meneliti apakah pembiayaan yang diberikan berdasarkan dengan prinsip core atau tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Terus yang B ini meneliti bahwa nasabah yang terkena sanksi denda adalah nasabah yang lalai, yaitu nasabah yang mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk membayar, namun sengaja untuk menunda pembayaran. Terus yang ketiga, memastikan bahwa bank telah memberikan kelonggaran waktu yang cukup pada nasabah untuk melunasi kewajibannya dalam hal nasabah tersebut mengalami kesulitan keuangan akibat penurunan usaha. Terus yang keempat, meneliti apakah pendapatan yang diterima bank dari nasabah atas pengenaan sanksi itu telah diakui sebagai sumber dana kebajikan. Yang kelima, memastikan sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan core konsumtif dan bersifat sosial adalah bukan berasal dari dana investasi atau modal bank. Nah, yang F itu memastikan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan core dalam rangka dana talangan nasabah adalah berasal dari modal bank. Nah, di sini ada alur transaksi pinjaman core. Yang pertama, bank syariah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap kelayakan nasabah menerima pinjaman core. Lalu evaluasi dan seleksi
Nah, ini saat akad disepakati. Jadi misalkan pada tanggal 20 Agustus, nah ini di debitnya pinjaman kort, di kreditnya rekening nasabah Bapak Hartanto sebesar Rp1.000.000. Nah, tanggal di jurnal keduanya di debit rekening nasabah Bapak Hartanto sebesar 10.000, di kreditnya pendapatan administrasi juga 10.000. Lanjut ini saat pembayaran angsuran. Nah, pembayaran angsuran kort umumnya dilakukan setiap bulan. Mulai bulan berikut setelah transaksi pinjaman kort dilakukan, terus pengakuan angsuran dilakukan setelah Bank Syariah mendebit rekening milik nasabah pinjaman kort. Pada saat mendebit rekening nasabah pada tanggal jatuh tempo angsuran, Bank Syariah bisa dihadapkan pada 3 macam situasi, yaitu terdapat dana yang cukup untuk membayar angsuran, dan yang kedua, tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit, dan yang ketiga, terdapat dana yang terbatas sehingga hanya dapat mendebit sebagian dari jumlah angsuran. Nah, ini pertama, terdapat dana yang cukup untuk membayar angsuran. Apabila tanggal 20 September atau tanggal jatuh tempo angsuran pertama, Bank Syariah mendapati rekening nasabah memiliki saldo dana yang cukup untuk pembayaran angsuran, maka jurnal pendebitan rekening untuk pembayaran angsuran pinjaman kort ini seperti ini. Didebitnya rekening nasabah Bapak Hartanto, kreditnya pinjaman kort sebesar Rp250.000. Nah, mengingat pada transaksi kort jumlah pinjaman yang diterima adalah sama dengan jumlah yang dibayarkan, maka angsuran yang dibayarkan tidak mengandung unsur pendapatan sama sekali. Hal ini berbeda dengan angsuran pada transaksi jual beli yang mengandung unsur margin. Ini yang tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit. Apabila tanggal 20 Oktober, tanggal jatuh tempo angsuran kedua, tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit untuk pembayaran angsuran, barulah pada tanggal 5 November ini Bapak Hartanto memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah untuk mendebit rekening sebesar angsuran yang jatuh tempo. Nah, jurnalnya tanggal 20 Oktobernya di debit pinjaman kort jatuh tempo, di kreditnya pinjaman kort sebesar Rp250.000. Terus di tanggal 5 Novembernya debitnya rekening nasabah Bapak Hartanto, di kreditnya pinjaman kort jatuh tempo sebesar Rp250.000. Ini yang ketiga, terdapat dana yang terbatas sehingga hanya dapat mendebit sebagian dari jumlah angsuran. Nah, apabila tanggal 20 November, tanggal jatuh tempo angsuran ketiga, terdapat dana yang terbatas sehingga Bank Syariah hanya dapat mendebit sebesar Rp150.000, pendebitan berikut baru dapat dilakukan pada tanggal 10 Desember. Nah, setelah Bapak Hartanto memasukkan sejumlah dana, sehingga memungkinkan Bank Syariah untuk mendebit sisa angsuran yang belum didebit serekening oleh bank. Jurnal atas transaksi 2020 November dan 10 Desember seperti ini. Debitnya pinjaman nasabah Bapak Hartanto Rp150.000. Terus debitnya lagi pinjaman kort jatuh tempo Rp100.000. Kreditnya pinjaman kort Rp250.000. Lalu tanggal 10 Desembernya debit rekening nasabah Bapak Hartanto dan di kreditnya pinjaman kort jatuh tempo Rp100.000. Nah, ini saat penerimaan imbalan. Misalkan pada tanggal 20 Desember, itu waktu pembayaran angsuran terakhir, yang juga merupakan waktu akhir periode pinjaman kort Bapak Hartanto, di samping membayar cicilan yang terakhir sebagai rasa terima kasihnya kepada Bank Syariah yang telah memberi pinjaman kort untuk pembayaran uang kuliah anaknya, memberikan imbalan sebesar Rp25.000 kepada Bank Syariah. Nah, penyerahan cicilan dan imbalan dilakukan secara langsung tanpa melalui debit rekening. Jumlah transaksinya seperti ini: debitnya kas Rp275.000, di kreditnya pinjaman kort Rp250.000, lalu dan pendapatan operasi lainnya Rp25.000. Nah, di sini ada pembentukan cadangan kerugian pinjaman kort. Nah, misalkan
Pada pertengahan bulan Desember 2007, Bapak Hartanto melaporkan dirinya mengalami musibah sehingga diperkirakan tidak mampu membayar cicilan terakhirnya. Untuk itu, dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman Kort yang dengan jurnal seperti ini. Debit, beban kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman Kort. Terus di kredit cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan 250.000 masing-masingnya. Lanjut ke penyajian pinjaman Kort. Nah, berdasarkan PAPSI 2013, itu yang pertama ada pinjaman Kort yang bersumber dari intern bank dan dana pihak ketiga disajikan pada pos peminjaman Kort. Yang kedua, cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman Kort disajikan sebagai pos lawan atau kontra account pinjaman Kort. Di sini ada pengungkapan pinjaman Kort. Nah, berdasarkan PAPSI 2013 disebutkan bahwa hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: yang pertama, rincian jumlah pinjaman Kort berdasarkan sumber dana. Jenis penggunaan dan sektor ekonomi. Terus yang kedua, jumlah pinjaman Kort yang diberikan kepada pihak yang berelasi. Dan yang ketiga, kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian resiko pinjaman Kort. Dan yang keempat, ikhtisar pinjaman Kort yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal penghapusan selama tahun berjalan penerimaan atas pinjaman Kort yang telah dihapus bukukan dan pinjaman Kort yang telah dihapus tagih dan saldo akhir pinjaman Kort yang dihapus buku. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.